Suluk Manunggaling Maya atau Malaya Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, bagian terakhir. Pupuh 5, bait 1-4, Mijil Suluk Syekh Malaya. Kanjeng Syekh Siti Jenar menguraikan tentang asal kejadian manusia, pada mulanya rasa atau rahasia dari sukma atau ruh diciptakan. Itulah yang menjadi benih dari kejadian manusia. Ini adalah teori Nur Muhammad yang banyak dianut dalam dunia sufi, terutama oleh para penganjur agama yang awal mula menyebarkan agama Islam di Jawa. Bahwa menurut teori ini, jauh sebelum dunia ini diciptakan, Nur Muhammad telah diciptakan lebih dahulu dan menjadi DNA dari penciptaan manusia selanjutnya. Nur Muhammad ini kemudian ditanam sebagai benih manusia dalam bentuk awal kejadiannya, yakni Rahsa Sukma. Rahsa Sukma adalah bagian terhalus dari ruh atau inti dari ruh. Sifat-sifat manusia kemudian didefinisikan dari bentuk sifat jamal atau keindahan ilahi. Itulah yang akan menjadi substansi awal atau johar dari sifat-sifat kebaikan pada manusia. Sifat-sifat manusia sesungguhnya diturunkan dari Sang Rahman yang Maha Penyayang, karena hanya Dia pemilik segala keindahan. Inilah jauhar awal. Jauhar akhir, yakni wujud yang kedua yang adanya setelah kematiannya akan menyatu pada awalnya. Jauhar kedua adalah keadaan manusia setelah dia meninggalkan dunia ini. Jauhar awal dan jauhar akhir setelah menyatu akan terlihat pada siang dan malam sebagai zat yang selalu menyembah Tuhan yang Maha Benar. Namun keduanya takkan menyatu jika tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka di sini berlaku bahwa siklus hidup manusia adalah kembali ke asal. Sangkan dan paran itu satu. Tempat asal adalah tempat kembali. Jauhar awal dan jauhar akhir menyatu. Semua itu hanya dapat dicapai melalui penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Benar. Para sufi mengatakan bahwa kedua hal tersebut, jauhar awal dan akhir, akan menyatu dengan sempurna pada diri Muhammad Sang Rasul. Maka dengan demikian dia menjadi insan kamil. Penyatuan yang sempurna dari elemen-elemen penyusun manusia yang sejak semula telah ditetapkan sebagai bentuk penyatuan yang sempurna Muhammad adalah uswatun hasanah, model yang harus ditiru setiap orang. Rahsa yang menjadi benih kemudian bercampur dengan darah atau simbol dari alam dunia ini, maka terjadilah penyatuan yang sebenarnya. Para malaikat menyaksikan penyatuan itu pada diri Muhammad, yang penyatuannya merupakan penyatuan yang sebenar-benarnya. Artinya adalah perwujudan diri Muhammad adalah wujud sempurna dari wujud manusia itu sendiri. Inilah konsep insan kamil, manusia sempurna. Pupuh 5, bait 5-7, Mijil Suluk Syekh Malaya. Manusia yang mewujudi alam dunia ini dalam bentuk paling sempurna pun kalau sudah mati takkan ada lagi bentuk tubuh kasarnya. Fisiknya sudah hilang terperas, artinya tak bermanfaat lagi bagi kehidupannya. Keberadaannya sudah hilang menyatu dengan ruhnya. Jika kita perhatikan, memang tubuh manusia setelah mencapai usia tertentu akan semakin berkurang kemampuan fisiknya. Mata menjadi rabun, yang berarti mengalami penurunan manfaatnya. Telinga menjadi berkurang daya pendengarannya, tubuh pun menjadi lemah. Sejalan dengan itu, kemampuan rohaninya meningkat.
orang semakin tua akan semakin bijaksana, berhati-hati dan awas dalam menangkap berbagai isyarat kehidupan. Semestinya juga ibadahnya semakin berkualitas, sehingga pada usia matang dia tak akan kesulitan berpisah dengan tubuh fisiknya yang renta. Dalam hal ini tidak dikenal konsep moksa, karena tubuh fisik telah memenuhi fungsinya mengantar ruh mencapai kedewasaan, dan dia akan kembali kepada tanah untuk menunaikan fungsi yang lain. Sedangkan ruh akan menyatu kembali ke haribaan Tuhan yang Maha Suci. Asal muasal ruh adalah tiupan ilahi, maka kesanalah akan dikembalikan. Siapa yang mengetahui zat yang maha benar, disitulah akan tercapai kesempurnaan dirinya. Mengetahui Tuhan haruslah dimulai dari mengenal diri sendiri. Ini disebut eling atau dzikir. Maka dalam konsep Jawa selalu kata eling disertai kata waspada, yakni tajam penglihatan atau awas terhadap isyarat dari Tuhan. Eling lan waspada akan selalu ada dalam setiap nasihat kebajikan, karena itulah bekal manusia untuk kembali menyatu pada asal-usulnya. Namun tidak bisa kehidupan itu diulang-ulang. Salah atau benar yang ada pada dirimu sungguh asalnya dari engkau sendiri. Hidup ini sekali dan tidak ada percobaan kedua dan seterusnya. Kalau telah benar kehendaknya dan telah mengikuti fitrah kejadian manusia sebagaimana disebut di atas, maka manusia akan kembali ke tempat yang benar, kembali ke tempat dia berasal, yakni di sisi Tuhannya. Namun kalau sampai salah jalan, tersesat pada akhirnya, sungguh yang demikian itu adalah manusia yang telah terkena godaan iblis. Karena itu sebelum kematian itu terjadi pada dirimu, hendaknya engkau hidup dengan teliti, hati-hati dan cermat. Jangan sampai tujuan akhir hidupmu salah tempat. Tubuh 5, bait 8-12 micil suluk Seh Malaya. Karena manusia sesungguhnya berasal dari Tuhan, maka ia ada sebelum alam dunia ini diciptakan. Sebelum bumi dan langit ada, sudah ada manusia yang berupa Nur Muhammad tersebut. Ia mengetahui segalanya sendirian, karena ada bersama Tuhan Zat yang Maha Suci yang sejati. Sesulih atau pengganti di sini merujuk pada peran manusia sebagai khalifah Tuhan. Sebagai doktrin dalam ajaran Islam, peran khalifah adalah mengelola bumi agar menjadi tempat yang baik untuk kehidupan manusia. Dalam konsep Jawa menjadi istilah memayu-hayu neng bawono, menjaga keselamatan dan mempercantik kehidupan dunia, agar bumi ini menjadi tempat yang nyaman dan memberdayakan bagi manusia yang tinggal di atasnya. Kata tafsir berasal dari kata Arab tafsir, yang artinya memberi arti dari suatu kata atau kalimat. Dalam bahasa Jawa, kata tafsir maknanya menjadi mengira-ira, karena orang menafsirkan satu kata sebenarnya hanyalah mengira-ira apa makna kata tersebut. Jadi sembah iro kang tanpa tafsir, artinya penyembahanmu yang tanpa kira, artinya penyembahan yang banyak secara terus-menerus. Setelah manusia dikirim ke muka bumi, tugasnya hanyalah menyembah Tuhan secara terus-menerus di siang dan malam. Malaikat telah menjadi saksi dari awal mula penciptaan dan tugas yang diemban tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa pada awalnya malaikat protes kepada Tuhan, mengapa manusia yang akan dijadikan sebagai pengganti menjadi penguasa Tuhan.
Namun protes itu dimentahkan oleh Tuhan sendiri dengan sabdanya, bahwa aku lebih tahu apa yang tidak engkau tahu. Sekarang kita beralih ke ajaran lain, yakni bahwa manusia di sepanjang hidupnya melalui peribadahan kepada Tuhan akan menjadi mengenal kepadanya. Pengenalan ini disebut makrifat, yakni pengenalan dengan keyakinan yang sangat. Bukan sekedar melafalkan keimanan, tetapi juga menghayatinya dalam kehidupan. Makrifat ini hanya dapat dicapai kalau manusia mengenal dirinya sendiri. Pengenalan terhadap diri adalah persaksian pertama manusia. Karena zat Tuhan ada dalam diri manusia dalam bentuk ruh yang ditiupkan, maka pengenalan terhadap diri akan menuntunnya kepada pengenalan terhadap Tuhan. Hidup manusia sebenarnya telah dituntun Tuhan melalui zat Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri manusia yang berupa ruh. Kalau manusia mati, ruh ini akan kembali kepadanya, menyatu di sisinya. Lalu mengapa manusia harus dikirim ke dunia jika kelak akan dipanggil lagi? Hal itu agar sifat-sifat Tuhan yang tertanam dalam manusia melalui ruh dapat menjadi aktual. Oleh karena itu Tuhan membagi sifatnya ke dalam 99 nama. Agar manusia lebih mudah mengaktualkan nama-nama itu dalam dirinya, dengan melatih sifat-sifat itu satu persatu, ibarat memanjat ke tebing tinggi tidak akan sulit jika di tebing itu tersedia 99 anak tangga. Konsep ini diperkenalkan oleh sufi besar Ibnu Arabi yang dikenal sebagai guru besar, yang banyak pengikutnya di kalangan para sufi. Kalau sudah menyatu kembali bersama Tuhan, maka manusia memiliki sifat-sifat yang serupa dengan sifat Tuhan. Dia melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, dan berbicara tanpa lisan. Kata weruh artinya melihat, namun orang Jawa juga sering memaknai weruh sebagai mengetahui. Ilmu pengetahuan disebut kaweruh, artinya yang terlihat oleh manusia. Jadi katra ini bisa dimaknai, barang siapa tidak mengetahui dirinya, maka dia tidak mengetahui Tuhan yang Maha Melihat. Barang siapa tidak melihat Tuhan yang Maha Melihat, maka dia akan bingung hendak kemana dia kembali. Namun, kalau sudah mengenal betul tempat kembalinya, yakni kepada Tuhan yang Maha Besar, dia tidak akan keliru menuju tempat tujuannya setelah kematiannya, karena sudah mengetahui bahwa dirinya adalah sarana untuk membawanya kepada Tuhan yang Maha Agung. Tubuh yang fana atau jasad adalah laksana kuda yang membawa ruh mengarungi perjalanan di dunia ini. Setiap orang yang eling dan waspada tidak akan keliru memahami hakikat ini. Tugas pokok tubuh adalah membawa ruh sampai ke tujuannya, yakni kembali kepada Tuhan atau kembali ke tempat dia berasal. Sangkan dan paraning dumadi adalah satu. Pupuh 5, bait 13-15 Mijil, Suluk Syekh Malaya. Dalam kajian bait di atas telah disinggung bahwa manusia mampu mengaktualisasi sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Hal itu karena manusia diciptakan dengan sifat yang lebih daripada makhluk lain. Manusia diciptakan dengan citra welas asih, karena memang akan ditugaskan sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia berbeda dengan makhluk lain seperti hewan kerbau dan sapi yang keberadaannya hanyalah untuk melayani kepentingan manusia. Dagingnya dikonsumsi sebagai makanan manusia.
Tenaganya dipakai untuk meringankan pekerjaan manusia. Bahkan kerbau dan sapi makanannya dari sisa-sisa makanan manusia, seperti jerami yang merupakan limbah dari tanaman padi, atau rumput yang oleh manusia biasanya disingkirkan. Semua itu dibersihkan oleh kerbau sapi, sehingga limbah dari kehidupan manusia pun termanfaatkan. Setelah itu, kerbau memberi manusia pupuk dari kotorannya, membuat tanaman manusia tumbuh subur. Seluruh kehidupan makhluk lain memang dirancang oleh Tuhan untuk tunduk pada kepentingan manusia. Kembali ke pengertian pada kajian sebelumnya, kalau kita sudah kembali kepada Tuhan dan menerima sifat-sifat Tuhan dalam diri kita, maka sifat-sifat kita akan menyerupai sifat Tuhan. Karena memang kita adalah wakil dari Tuhan, maka kita diberikan kelebihan untuk meniru sifatnya itu. Jika Tuhan Maha Pengasih, kita juga bisa menjadi manusia yang welas asih. Jika Tuhan Maha Pemaaf, kita juga bisa menjadi manusia yang pemaaf. Jika Tuhan Maha Tahu, kita juga bisa menjadi manusia berilmu. Lambat laun, jika kita kembali kepadanya, maka nama-nama Tuhan yang 99 jumlahnya itu akan termanifestasi dalam diri kita. Jika sudah demikian, maka akan menjadi manusia besarlah kita. Kita meninggalkan ego pribadi yang sempit. Segala yang kita lakukan akan selalu mencerminkan sifat belas kasih kepada manusia yang lain, serta seluruh kehidupan. Inilah yang seharusnya dilatih secara terus-menerus oleh manusia selama kehidupannya di dunia. Manusia dengan demikian berbeda dengan hewan yang sejak lahir sampai mati tetaplah mempunyai sifat-sifat yang sesuai jenisnya. Seekor kerbau akan tetap seperti kerbau, walau sampai umur kapanpun. Seekor sapi akan tetap sapi sampai mati. Manusia tidaklah demikian. Dia bisa saja berwatak seperti hewan, bisa terperosok dalam watak seperti setan, namun juga bisa naik berwatak bak malaikat. Kepada manusia, Tuhan telah menganugerahkan akal dan pikiran atau budi, sehingga manusia mampu berubah menjadi apa saja dalam kehidupannya. Manusia juga telah ditunjukkan dua jalan, kebaikan dan kebatilan. Manusia dibiarkan untuk memilih kedua jalan itu sekehendaknya. Namun dalam pilihan itu terkandung konsekuensi yang juga telah diterangkan kepadanya. Itulah manusia boleh memilih suatu nasib untuk dirinya. Pupuh 5, bait 15-20, Mijil, Suluk Syekh Malaya. Orang yang telah mengejawantahkan menjadi manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, pastilah dia menjadi dekat kepadanya. Agar itu semua tercapai, maka perlu baginya mengenal Tuhannya. Tuhan semesta alam yang sifat-sifatnya maha mulia, jauh di atas persangkaan manusia. Namun kita beruntung, karena Dia telah menganugerahkan cara bagi kita untuk belajar mengejawantahkan sifat-sifatnya itu dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan mengirim utusan yang menunjukkan dua jalan kepada kita, kebaikan dan keburukan. Adapun sifat-sifat Tuhan yang maha benar yang membuat kita berbeda dan tidak sama dengannya adalah seperti berikut ini. Keberadaan Tuhan bukanlah seperti keberadaan benda-benda di alam semesta ini. Dekat dengannya tidak akan menjadi bersentuhan. Jauh darinya bukan berarti berjarak. Keberadaannya meliputi segala sesuatu.
Dia maha unggul dari segala lainnya. Dia mencakup semuanya. Kuasanya bisa masuk kepada yang keras, lolos dari segala yang kerap atau barujul ing akerep. Ini adalah ungkapan bahwa segala hal itu sepele baginya. Punjul ing apa-apa artinya lebih unggul dari segala yang ada. Bahkan dia melindungi dan melingkupi semua yang ada. Semua yang telah disebut tadi adalah sifat ontologisnya. Sekarang berikut ini adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan makhluknya, termasuk manusia. Tuhan tidak menyuruh atau dalam arti memaksa dan juga melarang kepada kehendak manusia. Tuhan hanyalah menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan keburukan, namun keputusan untuk melewati jalan yang mana adalah terserah kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, keburukan atau kebaikan pada manusia sesungguhnya berasal dari dirinya sendiri. Tuhan jika mau pasti mampu untuk memaksa manusia menjadi baik atau menjadi buruk. Namun jika demikian, apa bedanya manusia dan makhluk lain? Justru yang membuat manusia mulia dan unggul adalah karena dia mampu untuk memilih yang baik untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang cenderung kepada yang buruk, keburukan pula yang akan ditemui. Bagi yang gemar kepada yang baik, keselamatan pula yang akan diperoleh. Buah seperti apa dari hidupnya bergantung kepada apa yang manusia tanam. Oleh karena itu, segala keburukan dan kebaikan yang manusia peroleh adalah karena perbuatannya sendiri. Tuhan hanya memberi petunjuk kepada jalan kebaikan. Selanjutnya, manusia diberi kebebasan untuk menempuh jalan manapun yang dikehendaki. Bukan berarti Tuhan abai kepada manusia, karena telah pula dikirim para nabi sebagai petunjuk jalan kebaikan. Namun Tuhan menghendaki agar manusia menjadi baik karena kehendaknya sendiri. Matang TKT artinya sudah kuat tekadnya untuk bersatu dengan Tuhan melalui amal perbuatan baik. Orang yang demikian akan mendapat pertolongan agar tekadnya untuk bersatu dengan yang satu menjadi lebih mudah. Walau Tuhan tidak memaksa, tetapi tetap keridhaan akan diberikan kepada siapapun yang bertekad kuat dalam kehendak yang baik. Tekad yang kuat melahirkan kesungguhan dalam berupaya, serta menurunkan anugerah dari Tuhan yang disebut pulung. Dalam budaya Jawa, pulung diberikan kepada mereka yang telah membuktikan tekad yang kuat dalam menggapai kebaikan. Dalam berbagai cerita, pulung sering dipersonifikasi dalam bentuk cahaya yang jatuh dari langit. Dalam cerita wayang, pulung sering digambarkan berbentuk pusaka ampuh. Semua itu hanya majasi. Yang sebenarnya pulung diberikan Tuhan dalam bentuk pertolongan agar mudah mencapai tujuan. Oleh karena engkau wakil Tuhan di bumi ini atau sebagai khalifah, maka engkau diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Dunia seakan diserahkan kepadamu, termasuk nasibmu sendiri kelak. Namun hendaknya engkau berwatak sebagaimana sifat-sifat yang mewakilkan kepadamu. Engkau harus bertindak sebagaimana Tuhan bertindak atas alam semesta ini. Tuhan adalah Maha Pengatur, maka hendaknya engkau pun pandai mengatur alam semesta ini agar senantiasa menuju kepada kebaikannya. Sebagai wakil, hendaknya engkau bertindak seperti kehendak yang mewakilkanmu. Maksudnya adalah segala gerakmu di dunia ini,
Segala perilaku dan tindakanmu adalah sekadar menjalani perintah dari yang mewakilkanmu. Yang mewakilkanmu tentu punya kehendak tertentu yang harus engkau laksanakan. Maka engkau harus awas dan ingat, serta tajam penglihatan terhadap bisikan atau isyarat halus yang datang kepadamu dari Tuhan yang mewakilkanmu. Asir atau sir dari kata sir atau bisikan halus dalam hati adalah isyarat Tuhan yang diturunkan di hati manusia yang awas. Isinya petunjuk agar manusia melakukan sesuatu dengan benar. Orang Jawa berusaha menangkap sir ini dengan cara yang kita kenal sebagai mencari wangsit. Wangsit itu sendiri artinya pesan penting yang disampaikan secara halus. Sunan Kalijaga sudah mendapatkan semua yang dikehendaki, yakni pegangan ilmu yang pasti di dalam hatinya, tidak keliru lagi dalam menerimanya. Tanda tidak keliru adalah hilangnya keraguan atau tanda tanya di dalam hatinya. Pengetahuannya sudah mantap, pangling artinya tak mampu mengenali. Di sini dikatakan bahwa Sunan Kalijaga sudah menguasai benar pengajaran dari Kangjeng Syekh Siti Jenar, sehingga sesampainya kembali pulang nanti Sunan Kalijaga tidak melupakan pengajaran tersebut. Kata tumimbul di akhir bait sama artinya dengan kumambang. Ini adalah isyarat bahwa akan masuk ke pupuh Mas Kumambang di bait berikutnya. Pupuh 6 bait 1-5 Mas Kumambang Suluk Syekh Malaya. Yang disebut kafir itu tidak ada surga baginya, artinya segala kenikmatan akhirat tidak akan diperolehnya. Orang kafir tidak akan mendapat apapun dari kehidupan surga, sedangkan kita tahu neraka tidak ada nilainya sama sekali di akhirat. Arti dari neraka itu sepi adalah bahwa orang yang tinggal di neraka itu sungguh tidak akan mendapat apapun. Di neraka tidak ada panutan yang bisa diikuti. Iblis pun mengelak ketika diikuti dan menolak menjadi pemimpin orang kafir. Bahkan iblis pun ikut menyalahkan manusia mengapa sampai mengikutinya ketika di dunia. Sungguh orang kafir akan mendapat kerugian yang amat besar di akhirat. Jauh dari Tuhan, dan bahkan iblis yang dipatuhi di dunia pun berlepas diri darinya. Telah dikatakan dalam kitab suci bahwa segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Tuhan, karena zat Tuhan adalah kekal, dan itu sudah menjadi sifatnya. Hanya orang-orang beriman yang akan mendapat anugerah untuk terhindar dari kehancuran di akhirat, sedang orang kafir tak akan berbekas, hancur sehancur-hancurnya. Kafir itu tidak ada secara wujud, adanya hanya pada ruh idopi, yakni pada asal muasal kehidupan. Ruh idapi itulah asal mula bibit kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang kafir melakukan hal yang ingkar, maka wujudnya lenyap sirna tanpa bekas. Jadi yang menjadi asal muasal kehidupan adalah ruh idapi. Adanya Rasulullah juga bermula dari sana. Adanya iman dan tauhid juga dari sana. Ruh idapi asalnya dari Tuhan yang Maha Suci. Dia diciptakan sebagai benih kehidupan. Ruh idapi yang merupakan asal muasal kehidupan itu tunggal. Tidak ada hal tercipta dari selain Tuhan. Sehingga semua makhluk berasal dari ruh idapi yang diciptakan Tuhan. Ruh idapi berasal dari Tuhan yang Maha Mulia. Inilah yang disebut tauhid. Semua yang ada berasal darinya.
Dalam iman dan tauhid inilah juga Nur Muhammad diciptakan. Rahayu Sagung Tumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.